Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Munawir Makmur, SOS MAB. Saya merupakan dosen pada program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haloleo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teori Organisasi. Pemaparan ini merupakan salah satu rangkaian bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran, sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam penyajian mata kuliah ini, saya mengacu pada prinsip DIA, yaitu Delivery atau penyampaian materi, Interaction atau interaksi pembelajaran, dan Assessment atau penilaian pembelajaran. Adapun outline atau sistematika pemaparan dalam video ini meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, dan metode pembelajaran. Mata kuliah Teori Organisasi adalah mata kuliah dengan bobot 3 SKS yang ditawarkan pada semester ganjil pada program studi Administrasi Bisnis dan bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai teori organisasi yang berkembang hingga saat ini, termasuk evolusi teori organisasi, perbedaan organisasi publik dan organisasi privat, analisis lingkungan organisasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, perubahan dan inovasi organisasi, serta permasalahan terkait organisasi lainnya. Pembelajaran difokuskan pada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan organisasi dengan menggunakan berbagai perspektif teori, organisasi klasik, neoklasik, modern, dan kontemporer. Pendekatan pembelajaran menggunakan case-based learning atau case method. Mata kuliah ini disusun dan dikembangkan bersama tim pengembang rencana pembelajaran semester atau RPS yang terdiri atas 1. Profesor Dr. Haji Abdul Qadir MSc, 2. Dr. Adrian Tawai MSc, 3. Dr. Muhammad Yusuf MSc, 4. Dr. Siti Hairani Idrus MSc, 5. Dr. Haja Erni Komariah MSc, 6. Dr. Andes Aminuddin MSc, 7. Siti Kadrianti SOS MAB, dan saya sendiri Munawir Makmur SOS MAB. Selanjutnya, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi, serta capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran tersebut menjadi dasar penyusunan materi, strategi pembelajaran, serta sistem penilaian yang diterapkan pada mata kuliah inti ini. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang disusun secara sistematis ke dalam beberapa pokok bahasan dan subpokok bahasan yang telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun materi yang akan dipelajari meliputi konsep dasar organisasi, sejarah pemikiran teori organisasi, struktur dan desain organisasi, kinerja organisasi, kepemimpinan dalam organisasi, perubahan dan inovasi dalam organisasi, teknologi organisasi, patologi organisasi dan penyehatan organisasi, pembelajaran organisasi, hubungan organisasi, komunikasi, dan koordinasi organisasi, jejaring organisasi, etika kerja dan budaya organisasi, serta level organisasi. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara luring atau tatap muka dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning, sehingga mahasiswa diharapkan secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi 1. Ceramah untuk memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar materi pembelajaran. 2. Diskusi kelompok untuk melatih kemampuan berpikir secara analitis, komunikasi, dan kerjasama mahasiswa dalam memecahkan suatu permasalahan. 3. Studi kasus untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis serta menerapkan teori pada permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun bahan ajar yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri atas 1. Buku referensi utama dan pendukung, 2. Bahan presentasi atau modul pembelajaran, 3. Hasil penelitian, artikel ilmiah, serta berbagai sumber akademik yang telah diintegrasikan dalam rencana pembelajaran semester.
Sistem penilaian dilaksanakan melalui dua penilaian, yaitu penilaian secara tes dan penilaian secara non-tes. Penilaian secara tes dilaksanakan melalui ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Sedangkan penilaian non-tes meliputi kehadiran, keaktifan dalam diskusi, penugasan, presentasi, serta bentuk evaluasi lainnya sesuai dengan RPS. Komposisi penilaian terdiri atas 70% penilaian tes dan 30% penilaian non-tes. Demikian pemaparan rancangan mata kuliah yang saya ampuh. Selanjutnya akan ditampilkan proses pelaksanaan pembelajaran di kelas sebagai implementasi dari RPS yang telah disusun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa bertemu kembali pada mata kuliah teori organisasi di ruangan Alibas 11 ini. Ya, saya harap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum kita masuk pada materi, ya, materi kita pada hari ini kita akan berbicara tentang sejarah teori organisasi. Ya, jadi sebelum kita masuk pada materi inti, kita berdoa dulu, ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, kita berdoa semua ya. Ya, oke. Jadi pertemuan minggu lalu itu kan kita membahas terkait apa itu organisasi, apa unsur-unsurnya, ya, dan lain-lain. Nah, kira-kira teman-teman siapa yang bisa memberikan evaluasi atau refleksi terkait materi pada pertemuan pertama kita? Oke, coba siapa yang bisa? Oke, silakan, Saudara Resafal. Baik Bapak, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Nah, ada beberapa hal yang saya tangkap yang akan saya review pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu terkait dengan definisi organisasi. Menurut Ernest Dell, mengatakan bahwa organisasi, dia mendefinisikan organisasi sebagai suatu proses penyusunan yang meliputi, perencanaan Bapak, yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan hubungan kerja antar individu dalam suatu kelompok. Nah, maksudnya Bapak itu organisasi di dalamnya itu tidak hanya sekedar sekumpulan orang Bapak, tetapi juga mengatur proses bagaimana individunya membagi tugas, tanggung jawab, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat dicapai secara efisien dan efektif. Nah Bapak, terus kenapa organisasi dibutuhkan? Organisasi Bapak dibutuhkan karena ketika satu orang ini ingin mencapai suatu tujuan, tetapi akan sulit dilakukan, maka disinilah organisasi sangat berperan penting. Ada beberapa alasan Bapak. Yang pertama itu memudahkan koordinasi pekerjaan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mempermudah proses pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu Bapak misalkan di dalam rumah sakit. Nah, di dalam rumah sakit itu kan Bapak luas, tidak mungkin bisa dilakukan hanya satu orang saja. Pasti dibutuhkan dokter, tenaga kerja, perawat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, organisasi sangat penting dan dibutuhkan untuk pengembangan suatu usaha dan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Baik Bapak, itu saja. Oke, terima kasih tadi atas pemaparan yang sudah diberikan oleh Saudara Rizafal. Oke, jadi memang kalau kita lihat dari pengertian organisasi, ya, menurut Ernest Dell itu bahwa organisasi itu adalah proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok. Dalam artian memang kita tidak bisa terlepas dari orang lain, ya. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan sistem, ya, di mana di dalam sistem tersebut terdiri atas penyusunan, ya, penyusunan departemen, ya, hubungan koordinasi satu sama lain, sistem pelaporan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan menurut Cyril Software, organisasi itu adalah perserikatan orang-orang yang diberikan peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian pekerjaan diperinci menjadi tugas, kemudian digabungkan dalam bentuk hasil. Berarti organisasi itu di dalamnya terdapat suatu sistem kerja atau pembagian pekerjaan, ya, di mana di dalam pembagian pekerjaan itu diberikan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Jadi setiap orang yang berada di dalam organisasi itu memiliki perannya masing-masing. Ya, misalkan di bagian sumber daya manusia, dia memiliki peran dalam mengatur pola hubungan atau interaksi di dalam organisasi itu.
Ya, misalkan juga bagian pemasaran. Pemasaran mengatur sistem pemasaran yang ada di dalam organisasi itu, sistem distribusi dan lain sebagainya. Oke, ya. Yang ketiga, menurut Kass dan Rosenweig, bahwa organisasi itu adalah subsistem teknik, subsistem struktural, subsistem psikososial, dan subsistem manajerial dari lingkungan yang lebih luas di mana ada orang-orang yang berorientasi pada tujuan. Ternyata organisasi itu skalanya lebih luas lagi. Bukan cuma secara teknik yang dia atur, tetapi dia mengatur kepada sistem struktural. Siapa yang melapor kepada siapa, siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, dan bahkan organisasi itu mengatur hubungan antar manusia dengan lingkungannya. Nah, oke, kita lanjut. Adapun ciri-ciri dari organisasi itu, yang pertama, dia sebagai lembaga sosial dengan berbagai pola interaksi. Ya. Yang kedua, adanya instrumen sosial yang mempunyai batasan. Yang ketiga, dikoordinasi dengan sengaja disusun. Dan yang keempat, adanya tujuan yang sama. Jadi kalau kita mau tahu apa ciri-ciri organisasi, kita bisa melihat dari empat bagian ini. Yang pertama, dia itu adalah lembaga sosial dengan berbagai pola interaksi. Contohnya seperti misalkan lembaga swadaya masyarakat, ya. Lembaga swadaya masyarakat itu kan berbentuk non formal, ya, non formal. Ada juga organisasi sosial kemasyarakatan yang lain, partai politik dan lain sebagainya. Terus yang kedua, adanya tujuan yang sama. Tujuan yang sama itu seperti apa? Tujuan yang sama itu tujuan yang kita bangun atas dasar visi misi organisasi. Ya. Semua yang ada di organisasi itu, apakah dia kepala bagian, apakah manajer, apakah bawahan dan lain sebagainya, dia harus patuh kepada satu tujuan, yaitu tujuan organisasi. Tanpa adanya tujuan organisasi yang jelas, maka organisasi itu tidak bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, dikoordinasi dan sengaja disusun. Ya, kalau kita bisa lihat, organisasi itu memang dia sengaja disusun. Ya, dia sengaja disusun. Tidak mungkin ada organisasi yang terbentuk itu dia tidak sengaja disusun. Ya, pasti secara sadar dia disusun. Yang keempat, instrumen sosial yang mempunyai batasan. Nah, dalam artian batasan di sini, dia ada payung hukumnya, ya, dia ada aturannya, seperti itu. Jadi teori organisasi itu sendiri merupakan teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi. Nah, kinerja yang dimaksud di sini apa? Kita bisa melihat bagaimana evaluasi karyawan, ya. Jadi semua unsur-unsur yang ada di dalam organisasi itu kan diukur. Apakah sumber daya manusianya, apakah sumber daya alamnya, apakah materialnya, apakah mesinnya, bagaimana pemasaran dan lain-lain semua diukur, ya. Yang kedua, salah satu kajian teori organisasi diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi itu menjalankan fungsi. Fungsi organisasi itu apa? Ya. Fungsi organisasi itu sendiri itu apa? Ada perencana, ya, ada pengarah dan lain sebagainya. Dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Oke, next. Teori organisasi itu terbagi menjadi 3, yaitu teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Nah, itu perlu kalian pahami, ya. Jadi ada 3, di mana teori klasik itu sendiri terbagi lagi menjadi 3. Ada teori birokrasi, ada teori administrasi, dan yang ketiganya itu ada manajemen ilmiah. Nah, sebentar saya bahas satu-satu, ya. Oke, kita masuk pada teori klasik dulu. Nah, jadi kalau kita berbicara teori klasik itu berasal dari 2 teori. Teori scientific management yang dikembangkan oleh Wilson Taylor itu pada tahun 1911 yang menekankan pada pembagian pekerjaan untuk mendapatkan hasil maksimal secara efisien. Yang kedua, berasal dari teori birokrasi. Itu dikembangkan oleh Max Weber tahun 1947 yang menekankan pada pentingnya bentuk struktur hierarki yang efektif bagi organisasi. Jadi kedua teori klasik ini berangkat dari teori manajemen dan teori birokrasi, bahwa perlu adanya penekanan pada pembagian pekerjaan. Jadi masing-masing orang atau masing-masing divisi itu dibagikan pekerjaannya, ya, dibagikan standar operasional prosedurnya itu seperti apa, ya. Jadi dia harus mengerjakan apa yang menjadi tugasnya, seperti itu. Bahwa teori organisasi klasik itu memiliki asumsi bahwa organisasi itu selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, ya. Bisa saya garis bawahi susunan yang rasional yang logis ini, ya, baik secara ekonomis maupun efisien. Dalam artian orang itu ditempatkan berdasarkan dengan kemampuannya atau keahliannya, ya. Tidak mungkin misalkan dia sebagai perencana keuangan,
dia ditempatkan pada bagian pemasaran. Kan itu tidak logis, tidak rasional, ya. Jadi perencana keuangan itu ditempatkan pada bidangnya, yaitu bagian keuangan itu sendiri. Bagian pemasaran ditempatkan di bagian pemasaran, ya. Operasional ditempatkan pada operasional. Jadi kalau kita berbicara dari teori klasik ini, dia juga sebenarnya itu menganut asas the right man on the right place. Bagaimana menempatkan seseorang pada tempatnya, ya. Dan bagaimana orang itu ditempatkan berdasarkan pekerjaannya juga. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari asumsi teori klasik, ada beberapa ini, ada 7 ya. Yang pertama itu organisasi ada terutama untuk menyelesaikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, sama halnya kalau kita membentuk suatu kelompok, pasti ada tujuan yang kita inginkan. Misalkan kita membentuk kelompok kelompok komputer. Ya, berarti pasti kita mempunyai tujuan untuk membuat website atau membuat yang berbau tentang komputer, ya, seperti itu. Nah, yang kedua, bagi suatu organisasi ada struktur yang tepat bagi tujuan, lingkungan, teknologi dan partisipasinya. Nah, kalau kita berbicara masalah struktur, ya, ada struktur yang lebih kompleks lagi daripada internal organisasi, tetapi itu berada di skala eksternalnya, ya. Bagaimana organisasi ini bisa bermanfaat bagi lingkungannya, bagaimana dia bisa bermanfaat bagi orang lain, seperti itu, ya. Karena kan organisasi itu berdiri di dalam lingkungan. Oke, yang ketiga, pekerjaan organisasi paling efektif bila ada tantangan lingkungan. Oke, ulang ya. Pekerjaan organisasi paling efektif bila ada tantangan lingkungan. Tantangan lingkungan yang dimaksud ini seperti apa? Misalkan kerusakan lingkungan, ya, kelangkaan sumber daya. Nah, itu tantangan bagi organisasi. Karena sumber daya yang diolah oleh organisasi itu berasal dari lingkungan itu sendiri. Seperti itu. Yang keempat, spesialisasi akan meningkatkan taraf keahlian dan performa individu. Nah, inilah dasar dari teori organisasi klasik. Dia memfokuskan, ya, kepada spesialisasi, bahwa seseorang itu harus spesialisasi pada bidang tertentu. Ya, misalkan dia ahli menggunting pakaian. Dia spesialis di bagian itu, tidak mungkin dia masuk kepada jahitan. Nah, itu maksudnya spesialisasi pada teori klasik. Yang selanjutnya, koordinasi kontrol paling baik melalui otoritas dan aturan-aturan yang tidak bersifat pribadi. Nah, pada teori klasik ini sendiri, hubungan pribadi itu tidak terlalu penting, ya. Semua itu harus ada pengontrolnya. Makanya pada teori klasik ini disebut manusia itu atau karyawan itu sebagai robot. Dia bekerja secara terus-menerus tanpa adanya hubungan sesama manusia atau yang bersifat pribadi. Yang enam ya, struktur dapat dirancang secara sistematis dan dapat dilaksanakan. Dalam artian SOP-nya itu sudah ada, sudah jelas strukturnya seperti apa, pekerjaan ini harus selesai berapa lama, ya, volumenya harus berapa lama, harus berapa banyak, ya. Dan yang terakhir, masalah organisasi merefleksikan struktur yang tidak tepat dan diselesaikan dengan perancangan ulang. Jadi berdasarkan materi yang saya sudah jelaskan tadi, ya, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, ya, mengapa teori organisasi klasik lebih menekankan pembagian pekerjaan? Saya, Bapak. Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih, Pak. Menurut analisis saya, Pak, mengapa teori organisasi klasik itu lebih menekankan pembagian kerja dan struktur organisasi yang jelas? Karena pada saat itu organisasi berorientasi pada peningkatan efisiensi kerja, Bapak, yang dimana dengan adanya pembagian kerja yang jelas dan struktur yang jelas, setiap pegawai dapat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan teratur, Bapak. Gitu. Baik, saya izin menambahkan, Bapak. Ya, silakan, Alia. Baik, dari penjelasan teman kita tadi sudah sangat baik, di mana teori klasik ini memang sudah membagi pekerjaan karyawannya masing-masing. Jadi sudah jelas mereka kerja apa. Tetapi ada minusnya, di mana di perusahaan ini tidak memperhatikan mental health karyawannya, di mana karyawan itu bekerja terus-menerus, bahkan bisa dikatakan mereka bekerja seperti robot, Pak. Jadi di situ letak minus di teori klasik ini. Baik, itu saja, Bapak. Oke, terima kasih. Jadi sekarang kita masuk pada teori neoklasik, di mana sebelumnya kita sudah membahas terkait teori klasik. Nah, di mana teori neoklasik itu sendiri
merupakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam pemikiran para ahli teori organisasi klasik, di mana yang telah merangsang munculnya pemikiran-pemikiran dari para ahli teori organisasi sesudahnya. Jadi teori neoklasik ini adalah perkembangan dari teori klasik, ya, di mana para ahli melakukan kritik terhadap teori organisasi klasik, namun tetap menerima beberapa prinsip para pemikir pendahulunya, meskipun dengan berbagai modifikasi dalam banyak literatur dikenal sebagai pendekatan neoklasik. Nah, jadi kalau kita bilang neoklasik ini biasa disebut dengan teori hubungan manusiawi, ya, di mana teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Nah, kalau kita lihat perbedaan dari teori klasik dengan teori neoklasik, ya, itu sudah jelas, di mana teori klasik itu dia tidak tekankan aspek psikologis, jadi hubungan antar individu itu masih bersifat tertutup. Sedangkan pada teori neoklasik ini, karyawan itu sudah mulai ada interaksi, terus sudah mulai ada hubungan psikologi satu sama lain, ya, saling koordinasi antara satu departemen dengan departemen yang lain, seperti itu. Antara atasan dengan bawahan itu sudah ada. Nah, jadi dia sudah mulai menjadi suatu sistem yang terbuka, seperti itu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, di dalam teori neoklasik itu sendiri, Hugo menulis sebuah buku terkait psikologi and industrial efficiency pada tahun 1913, di mana dilakukan percobaan yang dilakukan oleh Elton Mayo menyimpulkan bahwa pentingnya memperhatikan insentif upah. Jadi saya garis bawahi sini, ya. Dia perlu ditekankan insentif upah dan kondisi kerja karyawan. Oke. Itu sebagai salah satu faktor peningkatan produktivitas. Jadi kalau kita bisa lihat pada teori klasik ini, ditekankan bagaimana sistem pengupahan itu lebih efektif lagi. Misalkan dibayar biaya lemburnya, per volumenya itu dibayar berapa, ya. Nah, terus juga kondisi kerja karyawan bagaimana, ya, seperti yang dia bilang tadi temannya siapa namanya, Alia, ya. Alia juga itu dia pentingnya mental health, ya, kesehatan mental pegawai itu penting juga, ya, karena kalau tidak diperhatikan gajinya, mental health-nya, ya, pasti produktivitas karyawan ini menurun. Oke, ya, karena menurunnya produktivitas kerja karyawan, pasti penjualan juga pasti menurun juga produktivitasnya. Seperti itu, ya. Jadi inti dari pandangan Hugo adalah menekankan adanya perbedaan karakteristik individu dalam organisasi dan mengingatkan adanya pengaruh faktor sosial budaya terhadap organisasi. Jadi faktor sosial budaya itu penting, ya. Di mana organisasi itu berada, faktor budayanya juga penting diikuti, ya. Misalkan organisasi berada di daerah Jawa, misalkan, berarti budaya yang ada di daerah tersebut, yang khususnya di daerah Jawa, harus diikuti. Misalkan juga organisasi itu berada di daerah Sulawesi, ya, misalkan di kota Kendari, misalkan, faktor budaya yang ada di kota Kendari juga itu harus diperhatikan seperti apa, ya. Karena sekarang organisasi itu harus memasukkan juga budaya setempat, seperti itu. Jadi dari teori neoklasik ini sudah saya jelaskan tadi. Kira-kira saya mau kasih pertanyaan, ya, terkait teori neoklasik. Coba berikan contoh organisasi yang pernah kalian ikuti. Kira-kira teori organisasi mana yang cocok diterapkan pada organisasi yang pernah kalian ikuti? Ada yang bisa? Oke, silakan Reni. Oke, baik, terima kasih Bapak. Jadi contoh yang pernah saya ikuti itu sebelumnya, pada saat saya masih SMA itu saya kan ikut organisasi yang namanya MPK. Nah, mereka ini menggunakan teori neoklasik dikarenakan dipengaruhi pertama adanya kerjasama. Nah, kerjasama di sini adalah semisal kami mengadakan rapat pada awal periode mengenai ADART untuk membahas program kerja yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Setelah itu, yang kedua adanya komunikasi antar anggota, dan di sini juga ada yang namanya garis koordinasi. Nah, tidak mungkin siswa langsung melapor kepada pihak guru, tetapi mereka melapor dulu kepada pihak kami akan memberitahu kepada yang namanya pembina OSIS. Setelah itu baru masuk ke Wakasek Kesiswaan hingga ke kepala sekolah. Seperti itu Bapak. Setelah itu yang ketiga ada yang namanya motivasi anggota. Nah, motivasi anggota di sini kita sebagai sesama anggota ataupun ketuanya tidak pandang bulu, itu saling menyemangati ketika semisal ada event atau tidak, semisal ada reward yang diberikan kepada anggota yang telah
memberikan prestasi bagi organisasi kami. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan di sini penting ketika kita mau masuk organisasi, apapun organisasi itu, setahu saya itu adalah namanya latihan dasar kepemimpinan. Nah, agar karakter anggota tersebut itu sudah terbentuk dan tidak menye-menye lah bahasanya Bapak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari beberapa slide tadi, materi tadi, bahwa dari teori klasik, teori neoklasik dan teori modern, sebenarnya itu sangat bermanfaat semua bagi organisasi ya, tetapi ada bagiannya masing-masing. Misalkan dari teori klasik itu, dia memusatkan pada analisa dan deskripsi dan manajemen organisasi ya. Sedangkan pada teori neoklasik, dia memusatkan pada aspek psikologis dan sosial karyawan di dalam organisasi. Nah, sedangkan pada teori modern, dia menekankan pada keterpaduan dan perancangan secara menyeluruh, serta memperhatikan keadaan lingkungan organisasi. Ya, kalau kita bisa simpulkan semua ketiganya itu. Dari materi pada hari ini, kira-kira ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan Saudari Ella. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya Bapak, apakah dalam satu organisasi dapat menerapkan lebih dari satu teori organisasi secara bersamaan? Misalnya penerapan teori klasik dan neoklasik dalam suatu organisasi secara bersamaan. Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang bagus dari Saudari Ella ya. Jadi tadi pertanyaannya kira-kira bisa digabung tidak teori organisasi klasik dengan teori neoklasik? Menurut pendapat saya sangat bisa, ya, bisa. Karena kenapa? Kan seperti yang saya bilang tadi, ada bagiannya masing-masing. Misalkan di teori klasik tadi itu dia memusatkan pada bagaimana tata kelola manajemen, ya. Misalkan departemen A dia membidangi bidang apa, departemen B bidang apa, dan departemen C bagian apa. Nah, di semua situ ada perannya masing-masing. Nah, sedangkan pada teori neoklasik dia memusatkan pada aspek psikologis dari masing-masing departemennya itu atau masing-masing karyawan yang ada di organisasi itu. Nah, yang jadi saya garis bawahi sini aspek psikologis dan sosial. Bagaimana hubungan dengan karyawan, bagaimana hubungan dengan pimpinan, dan bagaimana hubungannya dengan pihak luar atau eksternal organisasi. Jadi lebih bagus kalau kita gabungkan teori klasik, neoklasik, dan teori modern seperti itu. Ya, oke. Jadi saya kira pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Saya kira pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya lakukan pada program studi administrasi bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haloleo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.